Shalom kekasih Tuhan dimanapun berada, saya mendoakan agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat, akal budi, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita buka di dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, kekasih Tuhan, seorang tukang bangunan, kalau dia mau membangun suatu rumah atau gedung yang besar, hal pertama yang harus dia perhitungkan dengan teliti dan benar, yaitu fondasi atau dasar rumah tersebut. Karena kekuatan rumah atau suatu bangunan itu terletak pada fondasi atau dasar rumah itu. Nah, kekasih Tuhan, dalam ayat di atas yang tadi kita baca, Rasul Paulus mau mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa hidup kekristenan kita dibangun di atas dasar apa? Kita bangun hidup kekristenan kita ini di atas dasar apa? Nah, kekasih Tuhan, karena kalau dasar atau fondasi kekristenan kita salah, maka hidup kekristenan kita tidak akan kokoh berdiri di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai tantangan, musibah, pergumulan, masalah, dan ajaran-ajaran sesat yang menyesatkan di dunia ini. Nah, kekasih Tuhan, kita akan kehilangan kekuatan dalam menghadapi dunia ini kalau kita salah membangun hidup kekristenan kita di atas dasar atau fondasi yang salah. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita membangun hidup kekristenan kita di atas dasar kekayaan dan harta, maka kekayaan dan harta kita tidak akan mampu menghadapi badai yang terjadi di dunia ini. Kalau kita membangun hidup kekristenan kita ini di atas dasar kedudukan dan pangkat, maka kedudukan dan pangkat tidak akan mampu menjaga dan melindungi kita dari bencana yang terjadi. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita membangun hidup kekristenan kita di atas dasar ajaran dan hikmat dunia ini, maka ajaran dan hikmat dunia ini tidak akan mampu menyelesaikan masalah yang terjadi di dunia ini. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita membangun hidup kekristenan kita di atas dasar kekayaan, harta, kedudukan, dan pangkat, serta ajaran dan hikmat dunia ini, maka semuanya itu tidak akan mampu menyelamatkan kita. Karena semuanya itu tidak punya kekuatan. Kita tidak akan kuat menghadapi dunia ini. Nah, kekasih Tuhan, tetapi Paulus mengatakan di dalam Roma 1 ayat yang ke-16 yang tadi kita baca, dikatakan begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, kekasih Tuhan, Rasul Paulus sangat yakin akan Injil, dan Injil di sini adalah salib Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah Injil yang sesungguhnya, yang Paulus percaya, yang Paulus yakin di dalam hidupnya. Nah, kekasih Tuhan, Paulus sangat yakin akan Injil itu. Karena itu Paulus membangun hidup kekristenannya di atas dasar Injil itu, yaitu salib Kristus. Nah, kekasih Tuhan, Paulus sangat yakin bahwa hanya Injil salib Kristus itu yang akan membuat Paulus kokoh berdiri dan punya kekuatan untuk menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan dan ajaran sesat yang terjadi di dunia ini. Nah, kekasih Tuhan, kita perlu tahu bahwa Injil salib Kristus itu menghancurkan kesombongan, ketakutan, kekhawatiran, keserakahan, kebodohan, putus asa, masa depan suram, dan segala kelemahan kita sudah dihancurkan di atas kayu salib oleh
Kristus, yaitu Injil itu sendiri. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita membangun hidup kekristenan kita di atas dasar Injil salib Kristus itu, maka kita akan kokoh berdiri dalam segala keadaan yang terjadi di dunia ini, dan kita akan memiliki kekuatan baru untuk menghadapi dan melewati segala tantangan hidup di dunia ini. Kekasih Tuhan, kalau kita ingin agar kita bisa mengalahkan dunia yang penuh dengan kehancuran moral dan kemunafikan ini, maka kita pandang saja salib Kristus, yaitu Injil itu. Maka kita akan kokoh berdiri dan kuat mengalahkan dunia ini. Karena Injil itu akan memberikan kita kekuatan untuk bertahan melawan kemunafikan dan kehancuran dunia ini. Nah, kekasih Tuhan, mari kita bangun hidup kekristenan kita di atas dasar Injil salib Kristus itu. Maka kita akan mampu, kita akan kuat, kita akan yakin menghadapi tantangan dan rintangan yang terjadi di dalam dunia ini. Saya percaya kita akan mengalahkan dunia ini dengan Injil salib Kristus itu. Kita punya kekuatan yang luar biasa. Kita akan kokoh berdiri di atas dasar Injil yang benar. Dan Injil yang benar itulah yang akan membuat kita kuat, membuat kita menang, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga nanti. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah dengar firman Tuhan, kami sudah pelajari firman Tuhan. Biarlah hidup kekristenan kami ini dibangun di atas dasar Injil yang benar, Injil salib Kristus, agar supaya kami yakin, kokoh, dan punya kekuatan baru untuk menghadapi dunia ini. Berkati kami Tuhan, sembuhkan kami yang sakit, hiburkan kami yang susah, dan Tuhan kuatkan kami yang lemah. Tolong setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.